Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Saya Adriansa, saya jurusan akuntansi. Pada mata kuliah ekonomi makro kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kondisi perekonomian makro di Tiongkok pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Pada presentasi ini, kita akan membahas kondisi ekonomi makro Tiongkok di tahun 2021 dan tahun 2022. Kita akan melihat beberapa indikator penting seperti inflasi, nilai tukar mata uang, PDB, neraca dan pembayaran, dan neraca perdagangan. Di akhir presentasi ini, kita akan menarik kesimpulan tentang kondisi ekonomi makro Tiongkok secara keseluruhan. Inflasi di tahun 2021 sebesar 2,5%. Di tahun 2022 sebesar 2,3%. Berdasarkan grafik di atas, di Tiongkok relatif stabil di tahun 2021 dan di tahun 2022 dengan rata-rata sekitar 2,4%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kontrol harga yang ketat oleh pemerintah Tiongkok, perlambatan pertumbuhan ekonomi global menurunkan harga komoditas. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Namun, inflasi yang terlalu rendah pun dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, inflasi di Tiongkok tergolong stabil dan berada di dalam kisaran yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Nilai tukar mata uang atau kurs. Di tahun 2021 sebesar 6,47 yuan per US dollar. Di tahun 2022, 6,78 yuan per US dollar. Nilai tukar mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat mengalami sedikit pelemahan di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan moneter longgar di Amerika Serikat. Kemudian, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Nilai tukar mata uang yang stabil penting untuk menjaga daya saing ekspor dan menarik investasi asing. Pelemahan nilai tukar yuan di tahun 2022 dapat berdampak negatif pada ekspor Tiongkok dan membuat impor menjadi lebih mahal. Namun, pelemahan ini juga dapat membantu meningkatkan daya saing produk-produk Tiongkok di pasar global. Kemudian, produk domestik bruto di tahun 2021 yaitu 8,1%. Di tahun 2022 menurun di poin 5,1%. Pertumbuhan PDB di Tiongkok mengalami perlambatan di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan nol COVID yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Kemudian krisis properti yang melanda di Tiongkok. Selanjutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Tumbuhan PDB atau produk domestik bruto merupakan indikator utama dari kesehatan ekonomi suatu negara. Perlambatan pertumbuhan PDB di Tiongkok di tahun 2022 merupakan hal yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sedang mengalami pelemahan. Pemerintah Tiongkok perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya resesi. Neraca pembayaran di tahun 2021 dan 2022. Laporan neraca pembayaran
Cina untuk tahun 2021 telah dirilis oleh State Administration of Foreign Exchange atau SAFE. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Cina mengalami surplus pada akun berjalan sebesar 223,1 miliar dan defisit pada akun modal dan finansial sebesar 105,4 miliar. Akun finansial tidak termasuk aset cadangan mengalami surplus sebesar 26,6 miliar dan aset cadangan meningkat sebesar 132 miliar. Stafe juga telah merevisi data neraca pembayaran untuk setiap kuartal sejak tahun 2020 dan merilis data neraca pembayaran tahunan di 1950 sampai dengan 1981 dalam dominasi dolar AS. Surplus neraca pembayaran Tiongkok di tahun 2021 dan 2022 menunjukkan ekonomi Tiongkok kuat dan stabil. Neraca perdagangan Tiongkok. Berikut neraca perdagangan negara neraca dibandingkan dengan Amerika, Arab Saudi, Australia, Bangladesh, Belanda, Belgia, Brazil, Cina atau Tiongkok. Di tahun 2021, Cina sebesar 2.445,3 di neraca perdagangan. Sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan di minus 1.883,3. Di 2023 kembali naik di 2057,8. Pada tahun 2021, neraca perdagangan Cina mengalami defisit sebesar 2.445,3 miliar US dollar. Hal ini berarti bahwa nilai impor Cina lebih tinggi daripada nilai ekspor. Nilai ekspor Cina mencapai 2.563,6 miliar US dollar. Nilai impor Cina mencapai 5.008,9 miliar. Di tahun 2022, neraca perdagangan Cina mengalami surplus sebesar 1.883,3 miliar US dollar. Hal ini berarti bahwa nilai ekspor Cina lebih tinggi daripada nilai impor. Nilai ekspor Cina mencapai 3.446,9 miliar US dollar. Nilai impor Cina mencapai 1.563,6 miliar US dollar. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Tiongkok menunjukkan kinerja yang cukup baik di tahun 2001 dan 2022. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2022, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Inflasi terjaga dengan baik di bawah 3% selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan di kurs mengalami sedikit pelemahan di tahun 2022, namun tergolong moderat. Sedangkan di PDB, tumbuhan melambat di tahun 2022, namun 5,1% masih tergolong solid. Neraca pembayaran menunjukkan kekuatan ekspor dan daya tarik investasi asing. Neraca perdagangan beralih dari defisit di tahun 2021 menjadi surplus di tahun 2022, menunjukkan pemulihan ekspor yang kuat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.